Seiring berjalannya waktu, dunia teknologi menjadi semakin canggih dan canggih. Bahkan nih, dari teknologi 3G yang baru dirasain beberapa tahun lalu, kini negara-negara mulai berlomba buat ngebangun teknologi 5G. Selain itu, warga di negara-negara maju kini udah manfaatin teknologi Virtual Assistant Artificial Intelligence atau AI. Coba aja lihat ketika Han Ji Pyong bangun dari tidur. Di rumahnya dia selalu ditemani oleh sebuah AI. Nggak cuma mesin ala AI di startup, teknologi mirip Siri, Alexa, dan kawan-kawannya juga jadi inspirasi loh di film kayak Her. Hello, I'm here. Nah, kalau di film itu tuh, AI milik Tom Lee bahkan bisa ngerasain emosi loh seperti rasa sayang layaknya manusia. Emang sih, teknologi AI yang dibangun umat manusia belum tentu bisa menyamai AI yang ada di film-film itu. Tapi, namanya juga manusia ya, imajinasi pun menjadi dasar dari perwujudan setiap mimpi. Nggak dipungkiri, perkembangan teknologi AI ini semakin lama semakin maju loh. Coba lihat teknologi AI yang lagi dibangun DeepMind asal Inggris. Perusahaan AI milik Google tersebut dikabarkan lagi ngebangun AI yang kemampuannya sangat spektakuler loh. Bahkan nih, kata pihak DeepMind, AI mereka bisa belajar dengan kecepatan melebihi manusia. Kabarnya tuh, AI yang mereka kembangkan bisa belajar memainkan game Atari dalam jangka waktu yang sangat singkat. Bahkan katanya sampai ke level superhuman loh. Nggak cuma dalam game Atari, AI DeepMind yang dikembangkan Google ini dikabarkan juga berhasil ngalahin manusia di sebuah permainan mirip catur, yakni Go yang berasal dari China. Bahkan AI ini disebut bisa ngalahin juara dunia loh, sampai-sampai sang juara mutusin buat pensiun dini. Wah, keren juga ya perkembangan teknologi AI ini. Nggak dipungkiri, masa depan umat manusia bakal bisa banyak terbantu oleh teknologi seperti ini. But, teknologi AI ini dinilai nggak selalu bakal ngasih kemajuan dan perkembangan buat umat manusia. Ada yang bilang kalau teknologi AI ini malah bisa jadi ancaman buat umat manusia loh. Kalaupun AI bisa belajar dalam permainan game Atari hingga catur, tentunya sejumlah peran manusia pun bakal bisa digantikan. Lantas, peran manusia seperti apa yang bisa dilakukan AI? Kehancuran seperti apa sih yang bisa terjadi akibat AI? This is Alvin Pimple and here is how. Kemampuan teknologi AI bukan nggak mungkin bisa ngebawa kontribusi buat umat manusia. Bahkan nih AI disebut mampu mempermudah pekerjaan manusia loh. Coba siapa lagi yang bisa kalian ajak ngobrol ketika kesepian sendiri? Kalau nggak ya Siri, ya Google Assistant. Gimana enggak, AI dinilai bisa langsung belajar dengan cepat pas baru lahir. Bahkan nih, mampu ngalahin manusia di sejumlah permainan strategi loh. Di sini nih, AI disebut dapat menggantikan pekerjaan manusia, mulai dari lawyer sampai konsultan loh. Waduh, kalau gitu bukan nggak mungkin nih otomasi atau automation nggak cuma ngebanjiri pekerjaan kasar seperti buruh dong. Bahkan nih, kerjaan yang butuh strategi bisa aja malah diungguli sama AI yang bisa dengan cepat mempelajari pola yang ada. Bukan nggak mungkin AI malah lebih unggul dari manusia dalam menghindari failure dan human error. Menurut studi dari Johns Hopkins University, human error di dunia medis sendiri dinilai udah ngebikin lebih dari 250.000 orang meninggal per tahunnya loh. Ini makanya pelibatan AI di dunia medis pun mulai banyak dibicarakan. Bahkan AI disebut bisa ngebantu dokter buat ngurangin kesalahan diagnosis pada pasien. Mungkin nih AI di dunia medis nih mirip lah ya sama MedBot yang ada di film Prometheus. Kalau dianalogikan nih, AI itu mirip bayi yang baru lahir tapi udah bisa mainin level tinggi di game Atari. Leluconnya sih, mereka ini mirip bayi yang kerasukan makhluk halus dengan kemampuan tingkat tinggi loh. Waduh. Nah, dengan kemampuan learning tingkat tinggi seperti ini, AI pun disebut bisa jadi masa depan di bidang tertentu tuh yang biasa mengorbankan banyak jiwa manusia, yakni dunia perang. Wah, kalau perang-perang gini jadi mirip AI di film Terminator dong. Bukan nggak mungkin dengan kemampuan canggih, AI bisa lebih ahli dalam berperang juga loh.
Masa depan perang yang diisi oleh AI ini pun dianggap kemungkinan yang indah loh oleh sebagian orang. Soalnya nih, perang yang diisi oleh AI dan robot tersebut bisa menghilangkan peperangan yang biasa memakan banyak korban. Ian G.R. Shaw dari University of Glasgow, UK ngejelasin kalau kemajuan AI bakal jadi masa depan perang loh. Robotic warfare di masa depan ini disebut akan geser peperangan tradisional yang biasanya berfokus pada land power dan air power ke robot power. Nah, kalau udah berhubungan sama kekuatan negara dan perang begini, AI pun akhirnya bisa jadi komponen strategis dong. Dan tentunya ketika ada hal yang strategis gini dikembangkan, kompetisi dan persaingan pun mengikuti. Michael Horowitz dari University of Pennsylvania ngejelasin kalau perkembangan AI ini akhirnya juga ngisi persaingan antar negara besar. Bahkan nih, kemajuan AI ini bakal memengaruhi balance of power dan politik internasional. Seperti perkembangan teknologi pada umumnya, dinamika politik dunia juga bakal terpengaruh tuh. Ketika dulu kapal induk dijadiin landasan udara yang mobile oleh Amerika, peperangan di laut pun juga berubah loh. Nah, bukan nggak mungkin nih AI juga bakal merubah peperangan di era mendatang. Persaingan di bidang AI pun juga mulai terjadi antara Amerika dan Tiongkok. Penggunaan robot seperti drone dalam perang aja udah mulai terjadi kok. Pemimpin militer Iran Qasem Soleimani misalnya tewas tuh akibat serangan drone yang dilakuin oleh pemerintahan Trump. Penggunaan teknologi dalam perang kayak gini nih nggak bakal berhenti di drone dan robot aja, melainkan juga AI. Meskipun Tiongkok ini sangat against penggunaan robot dalam perang, negara ini nih tetap ngembangin teknologi AI loh. Bahkan nih, dibandingin negara lainnya, Tiongkok ini disebut sebagai negara yang paling maju loh dalam pengembangan AI setelah Amerika. Hello. 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 Dengan gegandeng para akademisi dan startup, pemerintahan Xi Jinping juga ngembangin peranan AI di teknologi militer. Nah, yang bikin mengkhawatirkan nih adalah ketika tidak ada dasar hukum atau perjanjian internasional yang jelas soal pengembangan AI di bidang militer. Alhasil, negara-negara ini satu sama lain saling berlomba tuh buat ngebangun teknologi. Dalam HI, situasi seperti ini yang akhirnya disebut sebagai balance of power. Masing-masing negara nih berusaha mencegah negara lain lebih kuat dengan mengungguli negara lain tersebut. Tujuannya ya biar negara itu merasa aman dan gak insecure kalau ada apa-apa. Tapi nih, percaya deh, perlombaan di bidang militer seperti ini gak selalu berujung baik. Coba lihat gimana dulu negara-negara saling berlomba ngembangin senjata nuklir. Alhasil, masing-masing negara malah saling merasa terancam satu sama lain. Asumsi buruk soal teknologi AI dalam perang kayak gini juga sempat diungkapin oleh pendiri Microsoft Bill Gates. Kata Pak Bill Gates nih, teknologi AI sebenarnya nggak beda jauh sama teknologi nuklir. Ada baiknya dan ada buruknya. Ada tenaga nuklir, tapi juga ada senjata nuklir. Nggak cuma Bill Gates, CEO SpaceX Elon Musk mengomentari perkembangan AI di dunia militer juga loh. Bahkan dia bilang AI itu lebih bahaya dari nuklir loh. Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. Waduh, lah gimana? Kan udah dibilang tadi kalau AI yang baru lahir aja bisa main di level tertinggi loh di Atari. Lah gimana kalau AI-nya udah canggih dan advance? Bisa-bisa mereka outsmart manusia dong. Kalau kata Elon Musk, gap intelijennya nih bisa seluas gap antara manusia dan kucing loh. Wih, serem juga ya. Apakah film Terminator dan The Matrix bakal jadi kenyataan ya? Waduh. Tapi ya, terlepas dari ketakutan Gates dan Musk ini, sejumlah pengusaha teknologi bilang itu hanya paranoid yang nggak berdasar. Mark Zuckerberg misalnya bilang kalau dunia AI nggak bakal menjadi seseram itu kok. Nah, pendapat ini juga pernah diungkapkan oleh Yuval Noah Harari dalam bukunya 21 Lessons. Harari ini pernah nyebutin kalau AI belum tentu bisa nguasain dunia, soalnya belum tentu juga mereka punya consciousness layaknya manusia. Wah, jadi menurut kalian nih, perlu nggak ya AI dikembangkan hingga level yang advance? Kalian kira-kira sepakat sama Elon Musk atau justru Mark Zuckerberg nih? Jangan lupa komen pendapat kalian ya. Terima kasih ya udah nonton video ini. Kalau kalian suka, jangan lupa buat like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya buat terus dapetin info-info politik yang menarik. Kita jumpa di video berikutnya ya. Peace!